Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kelompok A1 akan mencoba melakukan percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Pada alur percakapan ini nanti sebagai coachnya saya Eko Janmiko Totok Saputra, sedangkan yang menjadi coach sekaligus pengamat nanti Ibu Tri Aryanti. Baik, ini awal pembukaan. Terima kasih. Kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri. Kira-kira Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat siang. Alhamdulillah, kalau kelihatannya wajahnya begitu cerah. Kira-kira hari ini kita bisa melakukan coaching sebentar saja, kira-kira bisa tidak, Putri? Oh, tentu saja Pak Eko bisa. Silahkan yuk kita. Sebenarnya saya itu juga ingin sekali Pak ngobrol dengan penjenengan. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan, apa yang perlu kita omongkan? Ya, permasalahan yang mungkin Ibu Tri sedang hadapi saat ini yang kiranya mengganggu pemikiran Anda, yang membuat Anda jadi galau, ini kira-kira apa, Putri? Begini Pak, saya itu sebenarnya punya masalah sedikit yang mengganggu pikiran saya. Sebenarnya sih bukan mengganggu Pak, tapi sedikit saya itu merasa kurang nyaman. Saya saat ini kan mengikuti apa itu pendidikan guru penggerak Pak. Saya alhamdulillah sekali kemarin itu terpilih menjadi CGP. Saya juga sangat senang sekali. Namun dari situ bagaimana ya Pak ya saya bisa fokus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan tidak mengabaikan Pak peran saya itu sebagai pendidik sekaligus sebagai ibu rumah tangga Pak. Begitu Pak. Oh, oke. Baik Putri. Jadi Putri ini sekarang kemarin sudah lolos calon guru penggerak, sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, tetapi ternyata ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ternyata tidak fokus dan pengennya ya jenengan fokus ke pendidikan guru penggerak, tetapi tidak mengabaikan peran jenengan sebagai seorang pendidik, otomatis juga tidak mengabaikan peran jenengan sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya. Ini Ibu Tri, menurut Ibu Tri, apa sih yang kira-kira membuat Ibu Tri itu tidak bisa fokus dan akhirnya mungkin karena tidak bisa fokus, akhirnya mengabaikan ya, peran Anda sebagai pendidik dan peran Anda sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurut Anda apa Ibu kira-kira? Begini Pak, saya kan seorang pendidiknya pendidik taman kanak-kanak, pendidik TK. Yang banyak sekali waktu untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Anak TK tahu sendiri Bapak. Anak TK itu mau ke toilet saja penuh dengan pendampingan. Bermain di luar, istirahat juga harus dengan pengawasan. Jadi ketika anak-anak TK itu belum pulang, otomatis saya harus fokus pada anak-anak dalam pendampingannya. Jadi untuk itu saya itu kadang itu mau nyambi tugas CGP ini tidak bisa Pak. Nah maka dari itu Pak, tugas-tugas CGP itu saya bawa pulang. Wah. Ya bagaimana lagi saya harus komitmen dengan pendidikan ini, saya juga ingin semuanya bisa berjalan lancar. Tetapi kenyataannya Pak, setelah saya bawa pulang pekerjaan ini, itu malah justru peran saya di rumah sebagai ibu rumah tangga juga jadi kacau. Wah iya, punya anak kecil ini betul. Iya Pak, karena saya itu punya anak kecil dan anak kecil saya itu sukanya itu bermanja-manja sama ibunya ketika ibunya ada di rumah.
Nah, maka Oh. dari itu, Pak, ketika saya di rumah, saya pun juga tidak bisa mengerjakan tugas guru penggerak ini. Jadi ini yang bikin saya itu galau, Pak. Saya sebenarnya itu galau. Oh Galonya itu ya. saya ingin sekali bisa menjalankan pendidikan guru penggerak ini, tetapi saya juga ingin tidak mengabaikan peran saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan pendidik. Begitu, Pak. Oh begitu. Jadi intinya sebenarnya Ibu Tri itu Iya, pengen Pak, betul fokus gitu. sekali. Ya. Ingin fokus, Nah, betul. jadi gini Bu, kalau menurut Ibu Tri fokus yang bagaimana yang Ibu Tri itu harapkan, yang kira-kira nanti hal tersebut tidak ganggu pekerjaan Ibu sampingan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendidik, itu kira-kira fokus yang bagaimana? Saya itu, Pak, kalau menurut saya itu pengen yang fokus saat mengerjakan tugas CGP di rumah itu. Pengennya itu juga saya juga bisa menjadi peran seorang ibu rumah tangga sebagai ibu anak saya. Tetapi, Hmm. Pak, ketika saya mengerjakan tugas-tugas tersebut di rumah, anak saya itu rewel. Malah justru malah justru laptop saya itu dipenceti semua, Pak. Wah, repot ini malah Bu. Sempat kemarin, Pak, tugas saya sudah jadi, anak saya itu saya tinggal sebentar membuatkan susu. Laptop saya di-delete semua, What? hilang. Ya beginilah perjuangan saya sebenarnya, Pak. Gitu. Saya itu ingin sekali, Pak, fokus bisa mengerjakan tugas CGP ini dengan baik karena saya sangat ingin sekali mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan lancar gitu, Pak. Nah, maka dari itu, Pak, yang mengganggu saya itu kurang maksimal dalam mengerjakan tugas. Begitu, Gitu. Pak. Intinya saya ingin bisa seimbang, menyeimbangkan tugas saya sebagai guru penggerak dan juga sebagai pendidik tentunya, sekaligus sebagai peran saya ibu rumah tangga. Begitu, Pak. Apakah kira-kira hanya itu saja Bu yang Anda keluhkan gitu? Sebenarnya, Pak, ya masalahnya dari situ, Pak. Jadi itu sedikit mengganggu dalam pikiran saya karena ketiganya saya ingin menjalankan dengan sebaik-baiknya, Pak. Jadi Saya intinya berharap ya, betul. nanti dalam perbincangan kita ini, Pak, saya berharap sekali nanti bisa memberikan solusi dengan apa yang saya alami saat ini, Pak. Baik. Jadi Begitu, Pak. intinya sebenarnya Ibu Tri itu ingin seimbang Betul antara sekali. tugas sebagai calon guru penggerak, peran Betul. sebagai seorang pendidik, dan peran sebagai ibu rumah tangga, begitu kan? Betul sekali, Three Pak. in one Betul, kalau Pak. istilahnya. Lalu apa yang Ibu Tri kira-kira bisa lakukan agar masalah yang tadi sudah jenengan sampaikan itu bisa teratasi dengan baik, itu kira-kira apa? Sebenarnya, Pak, saya itu punya rencana bagaimana mengatasi masalah ini. Mungkin saya bisa mengerjakan tugas guru penggerak ini setelah anak-anak pulang sekolah. Biasanya kan anak-anak TK itu pulangnya kan jam 10, Pak. Gitu. Nah, itu saya itu belum berani minta izin sama Bu Kepala Sekolah, sama teman ketika selesai mengerjakan. Itu saya itu ingin sekali mengerjakan tugas guru penggerak. Tetapi karena rasa perkewuh, Pak. Gitu. Jadi saya setelah anak-anak pulang itu mengerjakan administrasi sekolah. Jadi bukan tidak bisa langsung mengerjakan pekerjaan tugas-tugas guru penggerak, sehingga ya maka dari itu saya berharap nanti dari sini saya itu punya rencana, mungkin saya harus bisa membagi waktu, Pak. Nah, membagi waktunya itu apa ya? Mungkin setelah selesai pulang sekolah, saya mengerjakan tugas guru penggerak itu di sekolah. Gitu. Apakah ada hal yang lain yang mungkin solusi terbaik untuk Ibu kira-kira apa selain mengerjakan tugas setelah selesai pulang, anak-anak pulang itu?
Itu mungkin saya ingin mengerjakan anak-anak setelah pulang sekolah, tetapi saya juga agar bisa lebih fokus gitu Pak mengerjakannya Hmm. nanti. Kalau di sekolah kan anak saya nggak ada, jadi Oh, saya baik, baik, bisa baik, lebih. baik. Ya, Jadi menurut saya langkah yang Ibu lakukan, ide gagasan tersebut sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu sehingga semua peran, jadi peran sebagai guru penggerak, peran sebagai pendidik, peran sebagai ibu rumah tangga itu bisa terlaksana dengan baik. Tetapi mungkin kalau boleh saya usul, Bu, kalau saya boleh usul, mungkin Putri juga bisa menggunakan waktu libur ibu, mungkin waktu hari Sabtu, waktu hari Minggu untuk menggunakan waktu yang berkualitas. Jadi mungkin dengan bercanda, bermain dengan anak-anak, memanfaatkan dengan keluarga, ini saya yakin akan lebih bagus lagi begitu Putri. wah itu sepertinya ide bagus Pak. Saya tidak kepikiran hal itu awalnya. Oh, terima kasih sekali Pak. Itu ide bagus. Nanti mungkin saya bisa melaksanakan usulan Bapak itu, yaitu Ya, dengan mengatur waktu sehingga antara pekerjaan dengan peran saya sebagai ibu rumah seimbang. tangga itu bisa berjalan lancar. Anak-anak saya juga lebih bahagia. Iya. Karena fokus keluarga penting. Bersyukurlah Bu, bersyukur. Tuh, sekarang Iya. jenengan sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Ibu Tri tadi sudah rencanakan, kira-kira hal yang paling dekat yang perlu Ibu lakukan apa Bu? Yang paling dekat saya lakukan mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, Pak. Oh begitu, Apakah nanti saya itu diberikan izin setelah anak-anak pulang untuk mengerjakan tugas guru penggerak di sekolah. Selain itu saya juga akan bisa mengatur waktu, mungkin kalau di sekolah administrasi sekolah yang penting intinya selesai, kemudian saya lanjut untuk mengerjakan tugas guru penggerak begitu Pak. Dan juga selain itu saya juga harus berkomunikasi dengan guru-guru lain, guru-guru teman sejawat saya. Begitu Pak mungkin langkah yang baik. akan saya ambil Betul, nanti. jadi memang betul. Jadi dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sahabat itu memang perlu ya untuk mengatasi hal ini. Kira-kira Ibu mau melakukan ini kapan, Bu? Secepatnya Pak. Minggu Mungkin ini ya? dalam minggu ini saya Nah, akan berkomunikasi dengan Bu Kepala. oh, baik, ide bagus sekali. Semoga apa yang jenengan rencanakan dapat segera terlaksana, Putri, dan jenengan bisa bekerja dengan suasana yang hati yang tenang, yang nyaman. Jadi tugas-tugas guru penggerak bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian tugas sebagai pendidik juga maksimal, apalagi tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Nyaman begitu. Amin, terima kasih sekali Pak. Ini saya sudah sedikit merasa lega Pak Wah, dari perbincangan kita hari ini Pak. ini. Terima kasih saya mendapatkan solusi dari hal ini. Yang awalnya saya itu merasa galau, sekarang saya sudah lega. Terima kasih sekali Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik dan jenengan pokoknya berhasil. Pokoknya tenang begitu, Bu. Terima kasih Ya, Putri Pak. untuk waktunya ini. Ya. Terima kasih sama-sama Pak. Monggo dikomentari Putri. Dari hasil refleksi yang dari perbincangan sebagai Pak Eko Jatmiko Toto Saputro sebagai coach, refleksi saya sudah berjalan dengan lancar. Yang pertama itu berjalan dengan lancar sesuai alur percakapannya, alur Tirta. Dari mulai Pak Eko itu menyampaikan awal permasalahannya, menanyakan tujuannya yang pertama, kemudian melanjutkan mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, kemudian menanyakan tanggung jawabnya itu dari komitmen yang diambil oleh coachnya itu berjalan dengan lancar. Kemudian
Untuk yang perlu masih diperbaiki yaitu sepertinya apa itu mengenai tadi saya lihat itu dari tujuan sama identifikasi itu bolak-balik. Awalnya menanyakan tujuan, kemudian langsung ke identifikasi, kemudian kembali lagi ke tujuan. Nah, mungkin gitu. itu lebih bisa diurutkan lagi. Kemudian untuk yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present itu bagus sekali. Itu Pak Eko sudah santai, sudah mengajak coachnya nyaman, itu sudah bagus sekali Pak. Kemudian yang dilakukan yang perlu ditingkatkan lagi yaitu mungkin yang perlu ditingkatkan adalah mengajak sebentar si coachnya untuk lebih santai lagi, misalkan apa itu mengajak kopi, mengajak ngopi atau intinya mengajak suasana yang lebih merasa coachnya itu sedikit stop sebentar gitu. Jadi tidak langsung apa itu memberikan pertanyaan gitu. Mungkin bisa istirahat sebentar gitu. Hanya itu saja refleksinya, kemudian umpan baliknya bagus sekali Pak Eko. Semangat terus jadi coach. Terima kasih. Terima kasih Putri. Demikian tadi alur percakapan menggunakan coaching menggunakan model Tita. Saya sebagai coach Eko Jamiko Totok Saputra, sedangkan Ibu Tri Ariyanti sebagai coach. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.